Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiarani Fajrianti Nur Azizah dengan NIM 21121874 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan topik pertanyaan yang paling umum dan sering ditanyakan pada saat interview beserta jawabannya. Jadi, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Selamat menonton. Selamat pagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Setiarani Fajrianti Nur Azizah, biasa dipanggil Rani, bisa juga Setiarani. Saya berasal dari kota Klaten, Jawa Tengah, dan saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Amikom Yogyakarta pada angkatan 2021. Sedikit menyinggung passion dan pengalaman organisasi saya. Passion saya yaitu lebih ke seni dan kreativitas. Untuk pengalaman organisasi, saya menjadi unit divisi graphic design atau biasa disebut mentor divisi graphic design pada suatu UKM kampus, yaitu KOMA, Komunitas Multimedia Amikom Yogyakarta. Tugas akhir saya berfokus tentang pengaruh desain grafis pada pengalaman pengguna dalam mengakses situs website e-commerce. Desain grafis yang dimaksud di sini yaitu seperti layout, tipografi, warna, dan ilustrasi yang mempengaruhi pengalaman pengguna dalam mengakses situs website e-commerce tersebut. Saya memilih topik tersebut karena dalam era saat ini, era digital, era e-commerce itu berkembang sangat pesat. Dalam artian, pengalaman pengguna atau biasa disebut dengan user experience itu menjadi faktor kritis dalam kesuksesan sebuah website e-commerce. Dan dari topik ini juga mampu untuk meningkatkan performa dari situs website e-commerce yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Selama organisasi, saya diamanai sebagai mentor divisi graphic design yang ditugaskan untuk melatih dan memberikan ilmu kepada para anggota dari organisasi tersebut. Dan menurut saya, skill saya tambah meningkat karena saya sama-sama belajar dengan para anggota dan juga pengurus organisasi tersebut. Menurut saya, kesulitan terbesar selama mengikuti organisasi yaitu mengatasi tantangan dalam berkoordinasi, entah itu dari pengurus ataupun dari anggota yang memiliki latar belakang waktu. Dan selain itu, kesulitan atau tantangan terbesar selama mengikuti organisasi yaitu menghadapi anggota yang bisa dibilang seleksi alam. Dan menurut saya, cara mengatasinya yaitu saling berinteraksi dan berkomunikasi agar tetap terjaga komunikasi tersebut. Aktivitas selama kuliah ini yaitu belajar. Selain belajar, saya mengikuti asisten praktikum. Selain itu juga saya mengikuti organisasi. Karena baru-baru ini saya lebih condong ke organisasi daripada kuliah, maka PR terbesar atau kesulitan terbesar saat ini yaitu menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan juga tanggung jawab pribadi. Pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti organisasi yaitu saya mendapatkan hal baru, ilmu baru, relasi, dan juga teman baru. Karena ketika saya dikenal dengan orang atau anggota yang bahwasanya bagaimana saya telah membimbing mereka dan saling belajar dengan mereka, dan pastinya menjalin hubungan yang baik atau komunikasi yang baik dengan mereka selama pelatihan maupun di luar pelatihan itu sangat menyenangkan. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya mampu bekerja dalam tim, saya menghargai pendapat orang lain, jujur, telaten, dan saya mampu menikmati proses belajar. Kemudian untuk kekurangan saya yaitu saya kurang bisa multitasking, saya suka overthinking, dan saya irit bicara. Bisa dibilang susah untuk mengemukakan pendapat.
Saya tertarik untuk melamar pekerjaan di PT Digital Indonesia ini karena perusahaan ini sangat mengedepankan pertumbuhan tim yang penuh dengan happiness, kreatif, dan juga mengedepankan spiritualitas. Dan saya yakin di perusahaan ini saya memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan mencapai potensi saya dalam bidang desain grafis. Dalam 5 tahun ke depan, saya bermaksud untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang desain grafis. Dan menurut saya, kedepannya menjadi konten kreator untuk mengenalkan desain grafis kepada orang-orang yang menggunakan teknologi di era digital ini masih sangat relevan untuk diterapkan di 5 tahun ke depan, bahkan setelahnya. Dan saya berharap sebelum 5 tahun itu, saya bisa mewujudkan maksud saya tersebut. Jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan belajar dan bekerja secara tekun dan berkomitmen untuk mencapai sasaran perusahaan. Saya juga akan belajar dari rekan-rekan kerja yang berpengalaman, serta saya dapat berkontribusi dan mampu bekerja secara tim demi mewujudkan visi perusahaan ke depannya. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaan tentang pasangan dan juga rencana pribadi saya merupakan hal yang lebih baik dibicarakan di lingkup pribadi, dan hal itu tidak berhubungan dengan pekerjaan maupun kinerja saya dalam perusahaan ini. Pencapaian terbesar saya yaitu saya mampu menyelesaikan tugas yang saya kerjakan secara baik, lancar, dan dari tugas tersebut saya mendapatkan penghargaan, apresiasi, karya dari orang lain, dan saya merasa senang apabila saya mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwasanya saya pantas menjadi apa yang saya inginkan. Karena saya mampu bekerja dalam tim dengan beragam orang dari berbagai latar belakang, dan saya mampu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Karena kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya berharap menerima penawaran gaji yang sebanding dengan kualifikasi yang telah saya berikan kepada perusahaan. Dan saya yakin perusahaan ini memiliki kebijakan adil dalam menentukan kompensasi atau gaji bagi karyawannya. Terima kasih. Nah, mungkin segitu aja jawaban-jawaban dari 15 pertanyaan interview tadi. Nah, mungkin dari jawaban-jawaban saya yang telah saya paparkan tadi, mungkin ada kurangnya atau perlu difilter lagi, itu terserah teman-teman nanti. Nah, intinya segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai detik ini. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bahasanya semua mah balik-balik yang ini lagi. Kayak lagi ya. Dan terus. Kekurangannya bingung karena aku nggak punya kekurangan.